Nah, khusus identifikasi Sriwijaya Air menggunakan sidik jari. Jadi kalau ketemu body part, potongan tubuh sidik jari, dicocokkan di atas alat. Nanti terbaca, ya ada alat baca sidik jari. Namanya finger reader, membaca sidik jari. 10 jari mana yang ketemu, kemudian dicocokkan. Keluarlah itu data. Nanti bisa diketahui, datanya namanya siapa bisa diketahui. Langsung bisa diketahui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Terus sendiri sehat? Alhamdulillah, sehat sekali. Keluarga sehat? Sehat semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat, dijauhkan dari semua sakit dan semua penyakit, ya. Dijauhkan dari COVID-19. Amin. Semoga keluarga juga selalu diberi kesehatan. Oke, Prof. Di sini kita mau ngobrolin nih terkait proses identifikasi korban pesawat Sriwijaya Air SD182 melalui sistem Admindu. Oke, langsung aja. Prof, seperti apa sih posisi Dukcapil Kemendagri ini dalam proses identifikasi, dalam membantu ya proses identifikasi korban pesawat Sriwijaya Air ini? Ya, kalau kita melihat perkembangan Big Data, saya ingin berbicara dulu Big Data. Mengapa dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bisa membantu Polri mengidentifikasi korban? Ada banyak yang kita bisa bantu dan sudah dilakukan. Karena ini bukan pertama kali. Dulu kasus Air Asia, kemudian kasus Lion Air, kasus kapal-kapal yang tenggelam, itu kita bahu-membahu, kami berada di belakang. Tim DVI Polri yang di depan, gitu ya. Nah, bagaimana kita membantu? Pertama, kita memiliki namanya Big Data. Jadi ada data kependudukan kita yang terbesar keempat di dunia. Bayangkan, penduduk Indonesia itu terbesar keempat di dunia, dan Big Data kita walaupun belum sempurna, tapi sudah jadi. Berisi sekarang per 31 Desember 2020 berisi data lebih dari 270 juta. Data penduduk kita ada di sana semua. Nah, dengan Polri kita kerjasama sudah lama. Nah, kita memberi hak akses kepada Polri. Hak akses. Jadi dari Polri bisa melihat data kependudukan di dalam data centernya Kementerian Dalam Negeri dengan cara menggunakan sidik jari. Jadi kalau penduduk itu sudah membuat KTP elektronik, data sidik jari, 10 sidik jari, foto wajah, iris mata, itu ada di dalam data center. Maka kalau fotonya Nadia di foto wajahnya, kemudian dimasukkan ke data center, nanti bisa diketahui identitasnya. Nah, itu digunakan oleh Polri untuk mengungkap kejahatan. Kemudian kalau ada korban pembunuhan, wajahnya masih kelihatan di foto, bisa dicocokkan. Ya. Nah, khusus identifikasi Sriwijaya Air menggunakan sidik jari. Jadi kalau ketemu body part, potongan tubuh sidik jari, dicocokkan di atas alat. Nanti terbaca, ya ada alat baca sidik jari. Namanya finger reader, membaca sidik jari. 10 jari mana yang ketemu, kemudian dicocokkan. Keluarlah itu data. Nanti bisa diketahui, datanya namanya siapa bisa diketahui. Langsung bisa diketahui. Nah, bagaimana Prof, untuk sistem kerja KTPL dalam proses identifikasi korban pesawat Sriwijaya? Ketika penduduk kita belum memiliki KTPL, itu belum bisa diidentifikasi sidik jarinya, belum bisa diidentifikasi wajahnya. Maka di dalam proses pengidentifikasian itu sangat tergantung data KTPL. Jadi pertama, ketika penduduk sudah merekam sidik jari, sudah merekam foto wajah, sudah merekam datanya, jadilah dia KTPL. Nah, data KTPL inilah yang disimpan di dalam database. Salah satu data KTPL. Nah, data KTPL inilah yang digunakan oleh tim DVI Polri. Jadi data sidik jari, data foto wajah, itulah yang bisa digunakan. Jadi penting sekali Mbak Nadia memiliki KTP elektronik itu. Jadi ditemukan sampai kemarin itu 13 jenazah dengan menggunakan sidik jari.
13 jenazah sudah teridentifikasi. Sudah teridentifikasi dengan sidik jari. Nah, selebihnya sekarang mulai menggunakan DNA. Jadi kalau di awal-awal itu dengan sidik jari cepat. Cepat ya langsung Iya. terungkap ini. Betul. Siapa identitasnya langsung bisa diketahui. Iya. Nah, untuk terkait akurasinya nih Prof, sejauh apa ya kira-kira? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Nah, kalau secara teori dalam 1 miliar orang itu hanya ada satu yang sama, Iya. sidik jari itu. Jadi akurasinya tinggi sekali. Dan alhamdulillah dari pengalaman saya menjadi dirjen hampir 6 tahun ini, Iya. setiap kali identifikasi dengan sidik jari itu tepat. Iya. Dicocokkan dengan keluarganya, benar ini betul. Jadi waktu Polri mengungkap teroris Oh, di Sarinah, kemudian di Kampung Melayu, kemudian di Tuban, mengungkap kejahatan di banyak tempat, kemudian mengungkap identitas korban di banyak tempat, alhamdulillah semuanya sesuai. Jadi akurasinya tinggi, iya, akurasinya tinggi sekali. Jadi kerja tim DVI itu bagus dan mereka sangat terlatih, sangat berpengalaman. Kami mendukung dengan database. Iya. Jadi Berarti kerjasama ini saya kira kerjasama yang sinergis ya. iya. Tim DVI Polri dengan Dukcapil itu bahu membahu dan alhamdulillah bisa banyak memberikan manfaat untuk masyarakat. Dan emang ini ya terasa banget kalau ada kejadian-kejadian seperti Ya. ini. Jadi ya dulu saya waktu menangani gempa tsunami di Palu Oh iya. itu ya mengidentifikasinya sidik jari korbannya sudah berjalan. Jadi tidak Mr. X lagi, langsung identifikasi namanya, serahkan ke keluarga, diletakkan di rumah sakit. Jadi memudahkan Sudah, sekali ya Prof. betul. Jadi kalau ini bencana di Sulawesi Barat, nanti sudah kerjasamanya dengan begitu. Jadi jenazahnya dipindai dengan sidik jari itu langsung keluar dan harus sudah membuat KTP. Oke, gini Prof, yang tadi Prof bilang kan untuk yang sudah memiliki NPL. Nah, seperti yang kita ketahui, penumpang yang berada di pesawat Sriwijaya Air ini kan totalnya berjumlah 62 orang ya. Untuk itu sudah semua termasuk kru ya. Nah, dari jumlah itu 40 diantaranya itu adalah penumpang dewasa, 7 anak-anak dan sisanya itu ada balita Prof. Nah, khusus anak-anak dan balita ini Prof, posisi atau peran Dukcapil dalam proses identifikasi ini seperti apa? Di dalam data Dukcapil itu ada 2 data. Ya. Satu data KTPL dan yang kedua data SIAP. Iya. SIAP, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Oke. Nah, data ini dimiliki oleh seluruh penduduk. Jadi Dari 270 juta itu semua memiliki data SIAP. Oke. Sedangkan yang 17 tahun ke atas memiliki 2 data KTPL dan data SIAP. Jadi kalau belum merekam KTPL, sepanjang dia sudah didaftarkan ke Dukcapil, diterbitkanlah namanya NIK, nomor induk kependudukan. 270 juta data penduduk kita semuanya ada NIK-nya. Nah, NIK-nya Mbak Nadia nanti langsung bisa dicocokkan siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa anggota keluarga dalam satu kakak itu. Nah, dengan tim Polri, kalau tidak bisa dengan sidik jari, nanti digunakan DNA. DNA. Dengan DNA itu kan nanti ketemu siapa yang ada dalam manifest. Ya kan? Nanti DNA ini dicocokkan dengan DNA ayahnya. Misalnya bayi ditemukan, kan sudah diketahui DNA ayahnya. Ayahnya kan dicocokkan. Oh, ini benar. Berarti bayi ini anaknya ayah ini. Ayah ini nanti dibuka kartu keluarganya. Bisa ketemu siapa data kartu keluarga. Sehingga nanti bisa ditemu ahli warisnya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa. Itulah pentingnya data kependudukan. Sehingga bisa diketahui kalau bapak ini punya istri siapa. Kemudian suami, istri, anak-anak ketemu. Karena ada yang satu keluarga kemarin ibu dengan 3 anak. Ayahnya tidak ikut terbang. Jadi ketika diketahui sidik jari salah satu keluarganya, langsung bisa dibuka semua keluarganya. Jadi identifikasinya langsung semua. Betul, iya. Langsung bisa dibuka di kartu keluarganya. Iya, paham. Oke Prof, tadi kan yang untuk balita dan bayi ini kan belum memiliki identitas ya. Nah untuk yang dewasa berarti kan harus memiliki identitas jelas KTPL ya Prof ya. Nah untuk penumpang, untuk calon penumpang atau masyarakat umum, menurut Prof penting nggak sih untuk selalu menggunakan identitas sendiri? Iya.
memang saat ini di Indonesia dibangun dua sistem identitas. Iya. Identitas untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Untuk orang dewasa KTP elektronik, untuk anak-anak namanya kartu identitas anak. Nah, setiap orang Iya. harus membawa identitasnya sendiri. Jadi jangan pernah kita menggunakan identitas orang lain, gitu ya. Jadi setiap anak sudah dibuatkan. Ini program baru pemerintah di tahun 2016 sampai sekarang. Jadi baru 30% lah kira-kira anak Indonesia yang memiliki kartu identitas anak. Kemudian KTPL. Yang 17 tahun ke atas wajib memiliki KTPL. Wajib ya. Jadi harus buat. Karena gratis. Iya. Dan kalau misalnya satu RT ada 50 orang yang belum buat KTPL, lapor ke Dukcapil, Dukcapil akan jemput bola datang ke RT itu. Iya, sistem kita mengenal sistem jemput bola. Jadi tidak ada yang sulit. Yang penting proaktif. Dukcapilnya proaktif ke masyarakat. Masyarakatnya kalau ada yang belum buat KTPL, misalnya karena manula, lansia gitu ya, atau terkumpul banyak yang belum buat, Dukcapilnya yang datang. Jadi saling kerjasama ya, Prof? Betul. Kita perlu saling proaktif dan saling mendukung gitu ya. Gitu. Antara masyarakat dan juga Pemerintah dan masyarakat itu harus bersinergi. Gitu. Nah, gimana ya Prof soal penerbitan dokumen akte kematian para korban, Prof? Ya. Ada sistem baru di Dukcapil Iya. yang kita menyebut dengan Dukcapil digital. Nah, Dukcapil digital kita sudah menggunakan tanda tangan digital, Iya. sehingga penduduk itu korbannya dari manapun, jenazahnya ditemukan di Jakarta, Iya. misalnya dia orang dari Kalimantan Barat, orang dari Surabaya korbannya, tetapi ahli warisnya di Jakarta, dokumennya bisa langsung hari itu juga diterbitkan di Jakarta. Nanti dari Surabaya, dokumennya dikirim lewat email, bisa dikirim lewat WhatsApp, bisa nanti dicetak di Jakarta. Karena kita sudah menggunakan tanda tangan elektronik Tanda tangan elektronik. dan menggunakan kertas putih biasa, tinggal nanti di laminating jadi bagus, jadi disimpan. Jadi tidak ada lagi tanda tangan basah, tidak ada lagi cap. Kalau dulu waktu kasus Lion Air, Iya. itu masih harus dikirim dari daerah, Oh. lewat titipan kilat, lewat kantor pos, jadi perlu waktu yang lama. Iya. Berarti koordinasinya? Nah, kalau sekarang kan Iya. ini kita bekerja satu tim dengan tim Polri, DVI. DVI mengidentifikasi korban, kemudian keluar data korban berdasarkan data Dukcapil. Iya. Kita sudah tahu data ini adalah penduduk dari Pontianak misalnya. Kita hubungi Dinas Dukcapil Pontianak. Oh. Tolong- jadi koordinasi seperti Ya, itu. tolong dibuatkan akte kematian atas nama ini NIK nomor sekian. Dan di sana buat Dukcapil di daerah. Pontianak langsung membuat misalnya dibuat akte kematian, kartu keluarga bagi yang ditinggalkan, Paham. dan KTPL bagi suami atau istrinya. Hmm. Langsung dibuatkan. Ya ditanya mau diserahkan di Pontianak atau di Jakarta. Oke. Kalau diserahkan di Jakarta, tinggal dikirim lewat email, Oh. dicetak di Jakarta, diserahkan di situ. Dan itu prosesnya sekarang menjadi jauh lebih mudah dan lebih cepat. Itulah inovasi dari Dukcapil. Oke. Nah, Kita menyebutnya Dukcapil Go Digital. Oke, nah teman-teman berarti jelas ya Prof ya untuk koordinasi akte kematian ini di kerjasamanya dengan Dukcapil daerah ya diserahkan Betul. langsungnya. Nah, dan itu inovasinya Dukcapil Go Digital. Digital. Dan kepada keluarga korban Ya, itu tidak perlu mengurus ke Dukcapil. oke. Tinggal saja di rumah, kapan diatur waktunya, kami yang datang menyerahkan ke rumah keluarga. Jadi tidak perlu repot, ya, tidak dipungut biaya, karena ini bagian dari tugas pokok kita sekaligus tugas kemanusiaan. Bapak tanggung jawab. Iya. Masa tanggung jawabnya. Nah, oke Prof. Untuk akte kematian sendiri sampai sekarang sudah berapa yang diterbitkan? Dari sampai dengan kemarin, Iya. hari Senin, itu ditemukan jenazah teridentifikasi 29. 29. Ya, tadi pagi 29 dokumen itu sudah selesai semua. Sudah Selesai semua, sudah tercetak akte kematian dan kartu keluarga dan KTP bagi suami atau istrinya. Yang 15 sudah diserahkan. Iya. Selebihnya menunggu kesepakatan dengan keluarga. Karena ada keluarga yang mengatakan nanti saja diserahkan, menunggu jenazahnya
dipulangkan. Bukan, Apa? kan ada satu keluarga yang 2 atau 3 Oh, yang meninggal. iya. Ini baru ketemu 1. Nah, nunggu yang lain. Nah, kami mengikuti apa yang menjadi keinginan dari keluarga. Dia menghormati keputusan. Betul. Oke. Nah, terakhir nih Prof, mungkin ada ucapan bela sungkawa dari Prof sendiri, khususnya untuk keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya. Iya, ya, Mbak Nadia dan seluruh kru Times. Iya. Kami atas nama Kementerian Dalam Negeri, juga atas nama Direktorat Jenderal Dukcapil seluruh Indonesia, dengan teman-teman dinas Dukcapil semuanya turut berduka cita yang mendalam atas musibah ini. Tentu saja ini berat sekali bagi seluruh keluarga korban. Ya, mudah-mudahan semua korban mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarganya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, kesabaran. Kami turut berduka cita yang mendalam.